Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada video ini. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tipe data dan array. Apa sih tipe data dan array itu? Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu tipe data. Nah, tipe data adalah sebuah klasifikasi yang menentukan jenis nilai yang dapat digunakan dan operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut dalam pemrograman. Contoh tipe data yaitu ada integer. Kemudian integer itu untuk menyimpan angka bulat, misalnya 1, 2, 3. Kemudian ada float. Untuk menyimpan angka desimal dalam pemrograman, misalnya 1,5, 2,75. Kemudian double itu angka desimal yang dengan presisi yang lebih tinggi, misalnya 1,12345. Jadi double sama float bedanya di banyaknya angka setelahnya. Jadi kalau double itu lebih banyak angka di belakang komanya. Kemudian ada tipe data char karakter, itu untuk menyimpan karakter tunggal, contohnya satu huruf yaitu A. Kemudian ada boolean, itu adalah nilai benar atau salah, misalnya true or false. Nah, untuk penggunaan tipe data yang pertama itu integer, itu biasanya untuk menghitung jumlah barang usia, karena dalam contoh kasus menghitung jumlah barang manusia itu dibutuhkan nilai yang bulat, nilai bulat. Jadi integer itu diperlukan untuk menjadi variabel dan tipe data di sebuah kasus pemrograman yang membutuhkan penghitungan jumlah barang usia dan. Nah, kemudian ada float dan double. Nah, float dan double ini biasanya menghitung harga dengan desimal, presisi tinggi untuk perhitungan ilmiah. Nah, jadi contoh penggunaan float ini bisa beragam-agam ya. Yang pertama itu ada menghitung harga dengan desimal, biasanya itu di pemrograman yang mempunyai kasus seperti potongan harga, kemudian perhitungan ilmiah dan lain-lain. Kemudian ada karakter, itu untuk menyimpan karakter tunggal. Jika kita ingin menyimpan suatu karakter tunggal, kita bisa menggunakan karakter. Tapi sekarang di pemrograman sekarang karakter ini sudah jarang digunakan. Kemudian ada yang terakhir yaitu boolean, di mana boolean ini adalah tipe data yang dia itu menunjukkan logika kondisi, misalnya apakah suatu pernyataan itu benar atau salah. Nah, ada dua, yaitu tipe data kompleks. Nah, tipe data kompleks biasanya itu ada array. Nah, array itu adalah sebuah kumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama. Jadi array ini adalah sebuah tipe data kompleks yang menyimpan satu atau lebih dua atau lebih suatu elemen yang memiliki tipe data yang sama. Jadi kita bisa menggunakan array untuk menyimpan data yang banyak. Kemudian string ini kumpulan karakter yang digunakan untuk menyimpan teks. Nah, kalau tipe data char tadi itu menyimpan hanya satu tunggal karakter, kalau string ini sering digunakan karena menyimpan kumpulan teks. Jadi kita bila ingin menyimpan suatu teks, kita bisa menggunakan string. Kemudian penggunaan tipe data kompleks itu biasanya untuk menyimpan data berurutan seperti daftar nilai. Kemudian kalau string itu menyimpan teks seperti nama, alamat, dan lain-lain. Nah, kita bahas apa itu array. Array adalah struktur data yang menyimpan elemen dalam urutan yang tetap dan memiliki tipe data yang sama. Nah, ini contoh dalam pemrograman. Jadi yang pertama itu ada tipe data in, kemudian nama variabel. Nah, kalau cara kita menulis array itu menggunakan kurung siku, kemudian jumlah elemen di dalamnya,
kemudian menggunakan tutup kurung siku, kemudian sama dengan menggunakan kurung kurawal kita tulis elemennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika ingin menggunakan char juga sama cara menulisnya, double jangan sama. Nah, penggunaan array biasanya itu menyimpan data berurutan seperti nilai ujian siswa, kemudian manipulasi data seperti perhitungan statistik, kemudian mengakses elemen yang secara efisien yaitu menggunakan indeks. Indeks adalah indeks adalah penunjuk di mana elemen tersebut berada. Contoh, ini kan integer angka, kemudian 5. Nah, sini kan elemennya. Kalau di array itu kita hitungnya mulai dari 0. Elemen 0, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Jadi, jika ditanya elemen 2 yang mana, jadi kita jawab adalah nilainya 3 gitu. Jadi dimulainya dari 0. Nah, indeks adalah urutannya. Indeks itu tadi kan 0, 1, 2, 3 itu disebut indeks. Nah, langsung aja kita praktekkan. Oke. Tadi ada integer. Gimana sih cara buat integer? Tadi kan sudah jelasin ada contoh programnya. Nah, jadi kita cara buatnya adalah kemudian kita namain angka misalnya, kemudian kita kasih nilainya misalnya 5. Oke. Kemudian kita buat tadi juga ada float angka 2. Nah, kita kasih nilai 1, oh iya, jadi di dalam pemrograman itu koma itu disimbolkan dengan titik. Jadi kita nggak bisa nulis misalnya 1,5 itu pakai koma, jadi harus 1.5 gitu. Kemudian juga kita ada tadi karakter char, kita tulis k lah ya, k maupun karakter. Kemudian kita ketik misalnya a. Kemudian ada juga boolean itu kita bisa tulis nanti boolean kita ada sendiri ya. Oke, yang pertama kita akan tampilin yang integer dulu. Caranya nanti kalian akan belajar ini. Caranya kan nama variabelnya angka, kita ketik angka, kemudian kasih ini, kemudian run. Kita langsung aja. Kemudian 1,2, habis itu A kan. Jadi kita asumsikan integer udah ketampil 5, float 1,2, kemudian K angka. Nah, tadi juga ada boolean. Boolean itu biasanya digunakan gini. Itu biasanya digunakan dalam kondisi kita mau cari benar atau salah. Contoh, jadi if itu adalah percabangan. Nanti kita akan mempelajari juga if misalnya kita buat variabel dulu. Misalnya if angka if angka lebih besar, kurang dari 5, maka
biasanya kita tulis saja true. True, else false. Coba run. Oh iya gitu. Jangan lupa untuk kasih titik koma ya di belakangnya. Bukan did not. Pokoknya boolean itu digunakan kita pada saat percambangan gitu, true or false. Kemudian tadi ada array juga ya, array kita cara buatnya gini. Nggak mau dulu deh, aduh. Array, nah cara buatnya integer, angka, kemudian kurung siku, jumlah elemen, kemudian kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah kan kita udah punya array nih. Gimana sih kak cara nampilinnya? Cara nampilinnya yaitu cout. Misalnya angka, kita mau nampilin angka 3 misalnya. Angka 3 itu kan 0, kita ingetin 0, 1, 2, berarti indeks ke 2. Coba kita tampil. Nah kan ketampil kan di 3. Nah jadi coba kita ubah jadi 3 kak, elemen ketiga ketampil adalah 4 gitu. Oke, udah nggak ada lagi. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.